Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat bertemu dan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu minta tolong dua orang untuk maju ke depan. Minta tolong untuk pasangkan ini ya. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, ini merupakan pertemuan pertama kita di semester yang baru ini. Nah, adapun materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini sudah ada satu gambar. Coba kalian amati dengan seksama apa yang dimaksud dari gambar yang ada di depan ini. Ada yang bisa menjelaskan? Oh. Tidak ada. Nah, gambar yang ada di depan ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terlihat ada perempuan dan laki-laki yang sedang memeluk kitab, salah satu kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Nah, ini salah satu merupakan contoh dari seseorang itu telah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, itu tadi contoh gambarnya. Sekarang kita langsung masuk kepada apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya ada yang pernah membaca atau mungkin pernah mendengar apa sih itu iman kepada kitab-kitab Allah? Oh, belum ada ya. Baiklah, langsung saja Ibu jelaskan apa itu yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini iman kepada kitab-kitab Allah itu ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Menurut bahasa yaitu percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah, kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah ialah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul sebagai pedoman hidup
untuk seluruh umat manusia. Dengan manusia itu mengimani kitab-kitab Allah, maka manusia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang membawa mudarat. Nah, adapun firman Allah tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 136. Nah, di sini sudah ada Quran surah An-Nisa ayat 136. Baiklah, Ibu akan membacakan dalil yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, itulah tadi dalil yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, selanjutnya kita masuk kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah serta rasul-rasul yang menerimanya. Nah, jadi ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada abad sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, adapun kata Taurat ini berarti hukum atau syariat. Jadi, ceritanya pada zaman Nabi terdahulu. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa ini untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nah, kitab Taurat inilah yang diperuntukkan untuk dijadikan pedoman hidup atau petunjuk hidup bagi orang-orang kaum Bani Israel pada saat itu. Yang dimana kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, jadi kitab Zabur ini diperuntukkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi, yang dimana kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Nah, yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah SWT untuk Nabi
Isa alaihissalam, yang dimana kitab ini diturunkan sekitar abad ke-1 Masehi. Nah, kitab ini diperuntukkan untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaum Nabi Isa atau bangsa Nasrani, yang dimana kitab Injil ini menggunakan bahasa Suryani dan diturunkan di daerah Darussaleh. Terakhir atau yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran, yang dimana kitab suci Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab suci Al-Quran ini paling berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Mengapa demikian? Karena kitab Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dengan 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Nah, adapun kitab Al-Quran ini diturunkan di 2 kota, yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah. Nah, ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah disebut ayat Makkiyah, sedangkan ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah disebut ayat Madaniyah. Adapun kitab Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Nah, setelah membahas kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta rasul-rasul yang menerimanya, selanjutnya kita masuk nih kepada contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Jadi di sini ada 5 contoh perilakunya. Nah, yang pertama ada selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. Nah, jadi salah satu contoh perilaku seseorang itu yang mencerminkan bahwa dia mengimani Allah, yaitu salah satunya dengan rajin memperbaiki atau berusaha memperbaiki bacaannya. Jadi dia terus belajar dan belajar terus sampai bacaan Al-Qurannya itu benar-benar fasih dan tajwidnya juga bagus. Nah, yang kedua yaitu selalu membaca atau melafalkan ayat yang ada di kitab-kitabnya. Nah, jadi contoh yang kedua yaitu dia selalu nih membaca dan menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya itu seperti hafiz atau hafizah Quran gitu ya. Nah, ini tuh merupakan contoh perilaku dia yang mencerminkan bahwa dia ini mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di situ ada selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman atau dasar dalam menjalani hidup di dunia. Jadi segala sesuatu yang sudah tertuliskan di dalam Al-Quran itulah yang kita jadikan sebagai petunjuk untuk kita menjalankan kehidupan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada selalu mengamalkan perilaku yang baik di keseharian sesuai dengan apa yang dicantumkan pada kitab-kitabnya dan selalu menghindari perilaku yang tidak dibenarkan dalam kitab. Nah, sebenarnya itu hampir sama ya sama poin yang ketiga tadi, karena dia menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Nah, maka dia bisa nih membedakan mana sih perilaku yang tidak baik dan mana perilaku yang baik.
mana sih perilaku yang bisa membawa kita kepada yang batil dan mana sih perilaku yang bisa membawa kita kepada yang hak, seperti itu. Dan yang terakhir ada selalu menjaga kesucian kitab dan selalu membela kitab tersebut jika ada yang mendustakannya. Itu merupakan bagian dari contoh seseorang itu mencerminkan perilaku bahwa dia itu mengimani kitab-kitab Allah. Dia selalu menjaga sekali Al-Quran itu, jangan sampai Al-Quran itu lecet, kemudian kotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada 6 nih cirinya. Yang pertama, mengerjakan semua perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini ajaran-ajaran pokok yang dibahas yaitu ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, serta hukum. Nah, jadi dia itu mengerjakan semua perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya sholat, puasa, kemudian zakat, bersedekah, naik haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu ada menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakannya dalam Al-Quran. Nah, jadi dia itu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti berjudi, mabuk-mabukan, kemudian menganiaya seseorang, pembunuhan, dan hal-hal kejahatan lainnya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah mengapa kitab Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, karena kitab Al-Quran ini dari tahun ke tahun, dari zaman Nabi terdahulu, isinya itu tidak pernah mengalami perubahan. Tidak seperti kitab-kitab yang lain yang sekian waktu pasti mengalami perubahan. Dengan Al-Quran ini tidak. Itulah makanya dia sangat terjamin kebenarannya. Dan yang keempat ada selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari. Nah, jadi buat anak-anak sekalian nih, kalau kalian ingin menjadi orang yang beriman kepada kitab Allah, maka kalian harus sering-sering mengaji. Selanjutnya ada mengkaji dan belajar tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, itu tadi hampir sama kayak contoh perilaku yang mencerminkan ya. Jadi dia itu benar-benar mempelajari dan mengkaji dengan sangat mendalam isi-isi Al-Quran, sehingga dia tahu apa saja perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan kemudian menjadikannya sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Nah, itulah tadi ke-6 ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ini Ibu pengen bagi kelompok, ya. Ibu pengen bagikan kelompok. Di sini ada berapa siswanya? Tadi ada 20 siswa ya. Aku akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Berarti kelompoknya 5 orang. Nah, Ibu akan bacakan nama-nama kelompoknya. Nanti kalian langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 ada Fauzia, Andini, Syahdan, Arini, dan Ahmad. Kemudian
Kelompok 2 ada Nasrul, Awaliyah, Anissa, Aini, dan Rizky. Kelompok 3 ada Nurjana, Putra, Aisyah, Adi, dan Riki. Jadi langsung ini ya, langsung kumpul ke teman kelompoknya masing-masing ya. Dan kelompok yang terakhir ada Maulida, Ramadan, Indah, Hafizah, dan Irwansyah. Ya. Nah, Ibu pengen kalian membuat peta konsep sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing dari apa yang sudah Ibu jabarkan tadi di atas. Nanti setelah kalian selesai membuat peta konsepnya, kalian presentasi per kelompok untuk maju ke depan, dan kelompok yang lain nanti silakan memberikan tanggapan atau masukan ya. Paham? Ya, baik. Karena kalian sudah paham, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Ada yang sudah selesai? Sisa berapa kelompok lagi yang belum? 1 ya? Yang sudah, Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Baiklah, sudah keluar semua? Sudah? Oke, berarti langsung saja dari kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil peta konsepnya. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Baiklah, kelompok selanjutnya. Baiklah, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, dapat Ibu simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Perilaku seseorang yang mencerminkan bahwa dia telah mengimani kitab-kitab Allah ialah dengan selalu berusaha untuk memperbaiki bacaannya dan belajar lebih banyak lagi untuk memahami isi yang ada dalam Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidup. Dan yang paling penting, usahakan untuk anak-anak sekalian ini di rumah selalu membaca Al-Quran. Apalagi paling bagus itu waktunya untuk membaca Al-Quran itu selepas sholat maghrib dan sholat subuh. Itu insya Allah bisa menambah kecerdasan sebanyak 80%. Nah, itu dari artikel yang pernah Ibu baca ya. Nah, setelah ini Ibu pengen untuk pertemuan minggu depan kalian mempelajari tentang materi bahaya konsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini.